hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan ketika kami mampu bersama, ketika kami Tuhan menyiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami Tuhan untuk duduk diam di mezbah-Mu Tuhan dan menyerukan Tuhan setiap seruan kami. Maka hadirat-Mu Tuhan akan melingkupi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami rindu kalau ada firman yang boleh meneguhkan iman kami, kalau ada firman yang boleh mengajari kami Tuhan, kalau ada firman yang boleh mendidik kami Tuhan, untuk kami boleh semakin hari boleh semakin baik, semakin hari semakin seirama dengan hati-Mu ya Allah. Sehingga kami Tuhan boleh serupa dan segambar dengan-Mu. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih. Kami rindu Tuhan. Kalau ada kuasa setan, kuasa iblis, kuasa-kuasa roh yang ingin mencuri Tuhan firman-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah ruangan di tempat ini, ruangan hati kami, bahkan ruangan setiap jemaat GPI HP-ku yang turut ibadah, baik di tempat ini maupun yang di rumah, kiranya Tuhan Engkau menjaga melindungi. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan, kalau kita berbicara tentang berkat, tentu sudah tidak asing lagi buat kita. Bahkan mungkin terkonsep dalam paradigma kita. Ketika kita berbicara tentang berkat, muncul dalam paradigma kita tentang kesuksesan, kekayaan, kecukupan, kenyamanan. Betul Bapak Ibu? Umur panjang. Bahkan dalam kamus besar bahasa Indonesia berbicara tentang berkat, di situ dikatakan bahwa berkat itu berbicara tentang rezeki, berbicara tentang sebuah kesuksesan. Tapi Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan, kalau kita belajar menyoroti kata berkat dalam sudut pandang Alkitab, segala sesuatu yang diberikan Allah dan diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kecukupan maupun kekurangan, kelebihan maupun kekurangan, itu yang namanya berkat Bapak Ibu. Seperti hal Ayub Bapak Ibu kasih nama Tuhan. Ayub adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi dalam satu masa Ayub diberikan berkat yang tidak membuat dia nyaman. Dia harus berjuang mempertahankan imannya supaya imannya tidak terkatup, atau imannya supaya tidak terjatuh. Dan ketika Ayub mempertahankan imannya, berkat Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang diterima oleh Ayub melebihi dari apa yang sebelumnya dia terima. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih nama Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sedang kasih nama Tuhan untuk memahami kata berkat ini dalam sudut pandang Alkitab. Kalau ditanya, ada nggak yang di tempat ini mau mengalami kesesakan, kesukaran? Tentu semua orang pasti menjawab tidak. Tetapi sekali lagi, segala sesuatu yang diberikan Allah, diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berani berkata itu berkat dalam kehidupan kita. Karena lewat itulah kita dibentuk, lewat itulah kita dibangun, lewat itulah kita menjadi sempurna, sama seperti Allah itu sempurna. Amin Bapak Ibu? Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara nama Tuhan, kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal. Amsal 3 ayat 1 sampai ke 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema berkat dari hikmah. Kita akan baca bersama-sama
Ayat yang ganjil saya akan membaca, Bapak Ibu ayat yang genap. Dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta. Sekali lagi ayat yang keempat, 3, 2 ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Diberkati kita semua yang membaca, merenungkan, bahkan kita semua yang melakukan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Ayat keempat saya membaca sekali lagi Bapak Ibu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih nama Tuhan. Alkitab Indonesia memberikan tema berkat dari hikmat. Tidak heran Bapak Ibu kasih nama Tuhan, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan maupun orang yang percaya dengan Tuhan, mereka memperjuangkan mati-matian kepada anak cucunya supaya anaknya, cucunya mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kenapa? Karena konsep itu sudah menjadi darah dan daging bagi kita manusia. Mereka berpikir ketika mereka memiliki pendidikan yang tinggi, maka hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tenang, hidupnya akan sukses, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Betul Bapak Ibu? Berkat dari hikmat. Alkitab memang sudah menegaskan itu Bapak Ibu. Kata berkat di sini berbicara tentang berkat jasmani maupun materi Bapak Ibu. Berkat jasmani maupun materi dan rohani tentunya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Saudara kasih nama Tuhan, saya coba menselidiki kata hikmat Bapak Ibu sebelum kita lebih jauh. Hikmat itu bukan hanya berbicara tentang pendidikan, pengetahuan kita Bapak Ibu saya kasih nama Tuhan. Lebih jauh daripada itu Bapak Ibu. Kata hikmat ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa kita belajar dengan orang lain, tidak Bapak Ibu. Hikmat itu murni diberikan kepada kita dari Allah Bapak Ibu. Ayat sebelumnya di situ dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi hikmat itu melebihi kepandaian Bapak Ibu. Hikmat itu melebihi kepintaran, kecerdasan kita Bapak Ibu. Hikmat bukan berbicara tentang IQ. Saya mencoba mencari makna hikmat nih Bapak Ibu. Hikmat ini berbicara tentang makna praktis Bapak, sebuah tindakan yang supranatural, yang mungkin secara manusia tidak bisa dia kerjakan, tetapi oleh karena bantuan Allah, bantuan Roh Kudus, kita mampu mengerjakan itu. Makanya Bapak Ibu, Salomo mengatakan di dalam kitabnya, orang yang luar biasa adalah orang yang berhikmat. Makanya ketika Tuhan memberikan satu pertanyaan kepada Salomo, kamu memilih harta, kedudukan, jabatan, atau kamu memilih hikmat dan pengetahuan? Tapi Salomo memilih apa? Hikmat Bapak Ibu. Dan ketika Salomo memilih hikmat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Segala sesuatu yang dia tidak bayangkan, dia dapatkan. Baik berkat jasmani maupun rohani dia dapatkan. Kedudukan dia dapatkan. Dan dalam kitab Amsal kata hikmat ini muncul kurang lebih 41 kali Bapak Ibu. Jadi sering sekali muncul kata hikmat ini. Berkat dari hikmat. Artinya berkat itu berasal dari hikmat. Amin? Amin. Ayat yang pertama Bapak Ibu. Hai
anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan, ini adalah sebuah ketetapan. Sebagai umat Kristen, sebagai orang percaya, kita tentu wajib melakukan amanat ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Saudara kasih nama Tuhan, kalau kita hanya melihat dalam bahasa Indonesia, kita hanya mentok dalam kata-kata ajaran. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, ternyata kata ajaran ini lebih dalam dari kata ajaran Bapak Ibu. Karena kata ajaran ini kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu kata Torah Bapak Ibu. Apa sih Torah? Torah itu hukum Bapak Ibu. Hukum. Hukum. Kata Torah nih Bapak Ibu, dia memiliki 3 pengertian: direction, instruction, dan law. Hukum. Petunjuk, instruksi, dan hukum. Kata ajaran tadi. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Hukum. Jadi Bapak Ibu kasih nama Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya yang dipilih dari gelap kepada terang yang ajaib, kita wajib hukumnya untuk melakukan hukum yang dari Allah. Seperti halnya kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita memiliki hukum yang harus kita patuhi, kita ikuti dalam tatanan negara Indonesia. Betul Bapak Ibu? Kita tidak bisa memakai hukum Eropa untuk masuk dalam Indonesia, tidak. Karena Indonesia sudah memiliki atau menganut hukum sendiri, yaitu hukum Pancasila. Nah, sama kita sebagai anak-anak Allah, Allah sudah memberikan sebuah hukum nih, petunjuk, ajaran yang harus dipatuhi. Dan luar biasanya Bapak Ibu, hukum itu tidak ada unsur paksaan. Kenapa? Karena kata Torah itu menggunakan kata feminim, lembut Bapak Ibu. Seperti halnya Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut Bapak Ibu. Masuk dalam roh kita itu lembut. Sama, hukum Allah itu lembut. Bapak Ibu mau melakukan, puji Tuhan. Tidak melakukan pun, ya tidak ada masalah. Tapi tentu ketika kita tidak melakukan hukum itu, ada konsekuensinya yang harus kita terima. Ada akibat yang harus kita terima. Tapi kata Torah ini adalah bentuk kata benda dan berbentuk feminim, lembut. Jadi Bapak Ibu diberikan hak priwil, kebebasan. Bapak Ibu mau melakukan hukum Tuhan atau tidak. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kata Torah ini Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan, bisa dipakai juga dengan kata Pentateuch atau 5 kitab Perjanjian Lama, 5 kitab Musa. Apa aja Bapak Ibu? Kejadian? Iya, haleluya. Jadi kata Torah itu Bapak Ibu mengacu kepada 5 kitab Musa, Torah. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Sudah menjadi standar yang wajib kita lakukan supaya kita mendapatkan reward dari Tuhan, yaitu kita harus melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Amin. Di dalam kitab Ulangan disitu katakan, hai anakku, jika engkau melakukan firman-Ku pada hari ini, maka berkat ini akan menjadi milikmu. Berkat di situ berbicara tentang berkat kesehatan, umur panjang, kesuksesan, dan lain sebagainya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Saudara kasih nama Tuhan, ketika firman, hukum Allah itu sampai kepada pendengaran kita, kepada telinga kita, wajib hukumnya kita melakukan dan menjaga, memelihara firman yang kita dapatkan itu. Sebab ketika firman itu tidak kita jaga, tidak kita pelihara, firman itu akan seumpama seperti seorang penabur yang menaburkan benih
kepada tanah yang berbatuan, kepada tanah yang banyak atau penuh dengan duri. Sebentar hidup, sebentar mati. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan, di sini dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Memelihara Bapak Ibu. Pada umumnya ibu-ibu lebih suka dengan bunga, betul? Betul, apalagi bunga Depok. Iya. Dan biasanya ketika ibu-ibu doyan sekali memelihara bunga, pasti dia akan menjaga, merawat. Betul? Supaya bunga itu hidup, bertumbuh, dan menghasilkan bunga-bunga yang baik, bunga-bunga yang enak dan sedap dilihat. Nah, sama Bapak Ibu, harapan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Tuhan merindukan juga ketika firman Tuhan masuk dalam telinga kita, kemudian masuk dalam hati kita. Tuhan rindu firman ini kita tetap jaga. Kenapa? Karena ketika firman itu kita jaga, maka pola pikir kita, tindakan kita juga mengikuti. Makanya Bapak Ibu kasih nama Tuhan, ketika Yesus berdebat, maaf ini agak lari ke perjanjian baru. Ketika Yesus berdebat dengan orang Yahudi yang mengaku dirinya bahwa dia keturunan Abraham, tapi Yesus katakan, betul secara jasmani engkau keturunan dari Abraham, tapi engkau tidak mengenal aku. Kenapa Bapak Ibu? Karena betul firman-Nya tidak sampai. Jangankan orang Yahudi Bapak Ibu, Paulus aja yang orang luar biasa, orang yang berpendidikan, berpengetahuan luar biasa, dia aja menolak Bapak Ibu. Tetapi ketika hikmat Tuhan masuk, menyentuh hatinya, di situ paradigmanya terbuka. Bahwa betul, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamatkan. Bahkan Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah aku mengikut engkau. Kata Paulus Bapak Ibu dalam Korintus. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah aku mengikut engkau. Tapi karena Yesus bangkit pada hari ketiga, saya menjadi orang yang paling berharga. Amin Bapak Ibu. Amin. Kembali lagi kepada firman yang terambil dalam Amsal. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hati, lagi-lagi hati Bapak Ibu. Waktu itu pernah saya singgung. Hati, kenapa sih setiap masuk dalam pendengaran, kemudian pikiran masuk dalam hati? Karena hati Bapak Ibu, waktu itu saya pernah sampaikan, hati fungsinya adalah untuk memfilter setiap racun yang masuk. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan wajib menggunakan hati kita untuk kita memasukkan, memfilter setiap sesuatu yang masuk dalam pendengaran kita. Kalau itu baik dalam bagi dirimu, ya lakukan. Tapi kalau itu tidak, Bapak Ibu harus fungsikan hati. Supaya apa? Supaya hatimu tetap terpelihara. Amin? Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih nama Tuhan, hukum harus ditegakkan, hukum Allah tentunya, dan pelihara hukum itu. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia. Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan. Dua hal yang harus kita lakukan, maka ada reward yang Tuhan akan kasih Bapak Ibu. Ketika kita mematuhi hukum Tuhan dan kita merawat hukum Tuhan itu, baik siang dan malam, ada reward, ada hadiah yang Tuhan kasih. Yang pertama, karena panjang umur dan lanjut usia. Siapa yang di tempat ini rindu kita mengalami ini, umur panjang dan lanjut usia? Amin. Semua tentunya Bapak Ibu. Bahkan waktu itu Pak Gembala pernah sampaikan di sela-sela penyampaian firman Tuhan, dia sampaikan bahwa kalau Tuhan izinkan, saya rindu. Berapa tahun Pak? 80 atau 90 waktu itu? Gitu.
Tapi Bapak Ibu kasih nama Tuhan, ini hadiah yang Tuhan kasih Bapak Ibu. Karena panjang umur dan lanjut usia. Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. 3 Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang kesejahteraan, ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Perut. Artinya apa? Lumbung padi kita, lumbung gandum kita, lumbung harta kita itu akan terpenuhi. Makanya tidak salah. Ada firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tapi hal yang harus kita lakukan adalah cari dulu. Kalau kita sudah mencari, baru kita akan mendapatkan apa yang ditambahkan Tuhan. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ini Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan. Hal yang patut kita waspadai sebagai orang-orang yang sudah ditangkap oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah memiliki stempel bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Jangan kiranya kasih meninggalkanmu. Kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, perhatikan Bapak Ibu, peristiwa Saul ketika Saul tidak mengikuti ketetapan Allah, di situ roh Allah undur. Kasih Allah undur. Nah, ini Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan. Makanya di ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita dituntut untuk menjaga. Kita dituntut untuk waspada. Kita dituntut untuk memelihara kasih yang Tuhan Allah berikan kepada kita, supaya tidak dicuri oleh si iblis. Karena firman Tuhan berkata, lawan kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh penghulu di udara. Makanya Bapak Ibu sering kasih nama Tuhan, iblis sangat senang sekali menggoda orang-orang yang cinta dengan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang saleh kepada Tuhan. Karena terbukti. Kenapa? Ayub, Tuhan berkata, tidak ada hambaku yang taat, setia, saleh. Iya kan? Tapi kata iblis, iya. Kan si Ayub Tuhan berkati. Banyak hartanya. Disukai oleh banyak orang. Coba kalau si Ayub mengalami sebuah tekanan hidup. Coba kalau si Ayub miskin. Nah, coba Bapak Ibu sering pikirkan, masuk ke dalam kondisi itu Bapak Ibu. Jadi memang iblis itu hanya mengejar, menjatuhkan kepada orang-orang yang cinta kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Kalau yang tidak setia dengan Tuhan, ya masa bodoh, orang nggak digoda aja udah jatuh dalam dosa. Ya kan? Bapak Ibu. Jadi penting Bapak Ibu, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tuhan sudah berikan kasih itu Bapak Ibu. Kasih yang diberikan kepada Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Bukan kasih yang menuntut balas, tidak. Kasih secara cuma-cuma. Dan kasih itu wajib kita jaga. Bapak Pendeta di sini katakan, kasih itu murah, tapi tidak murahan. Kenapa saya mau katakan tidak murahan? Karena memang betul untuk memberikan kasih itu, Yesus yang harusnya ada di tahta kerajaan Allah, dia harus turun ke bumi untuk menjadi manusia dan memberikan nyawanya. Murahnya Yesus berikan cuma-cuma. Yang harusnya kita yang masuk dalam kerajaan maut, kita diberikan tebusan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau.
kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara kasih nama Tuhan, ketika kita memiliki kasih dan setia, wajib Bapak Ibu pertontonkan. Kenapa? Karena firman Tuhan ajarkan ketika engkau mengasihi, ya kamu tunjukkan bahwa engkau benar-benar mengasihi kepada sesamamu. Kalau engkau mengasihi musuhmu, ya tunjukkan bahwa engkau mengasihi musuhmu. Kalau engkau mengasihi istrimu, ya tunjukkan bahwa kamu mengasihi istrimu. Kalau engkau mengasihi suamimu, tunjukkan kalau engkau mengasihi suamimu. Kalau engkau mengasihi anakmu, tunjukkan itu. Karena kasih wajib dipertontonkan. Kenapa di sini dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Maksudnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dibelikan perhiasan kepada suamimu, kepada pasanganmu, atau kepada pacarmu mungkin, nggak mungkin perhiasan itu yang harusnya Bapak Ibu taruh di leher, kemudian Bapak Ibu taruh di kaki. Atau Bapak Ibu punya perhiasan lah, diberikan perhiasan, Bapak Ibu simpan. Tapi mungkin ada kalanya disimpan, tapi ada kalanya juga dipakai. Tapi berkaitan dengan firman ini Bapak Ibu, ketika engkau memiliki kasih, wajib kamu pertontonkan kasih itu. Makanya perhiasan ditaruh di leher, supaya orang melihat, oh iya punya perhiasan, oh iya punya kalung, oh iya punya emas atau punya perak. Nah inilah seharusnya Bapak Ibu sedang kasih nama Tuhan. Sebagai orang percaya, kita wajib mempertontonkan itu. Supaya apa? Tidak terjadi diskriminasi Bapak Ibu. Misalnya di antara keluarga, dalam satu keluarga, seperti yang disampaikan Bapak Pendeta minggu kemarin berkaitan dengan Esau dan Yakub. Karena kasihnya tidak ditampakkan, mereka malah memilih salah satu di antara dua anaknya. Seharusnya mereka mempertontonkan kasih itu kepada dua-duanya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pilih kasih, kecemburuan sosial, dan menjadi malapetaka. Sama Bapak Ibu, hamba Tuhan di tempat ini, gembala di tempat ini pun wajib Bapak Ibu hukumnya. Ini firman Tuhan. Ketika seorang penggembala, mungkin di tempat yang lain, ketika menggembalakan ya wajib juga memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan domba-dombanya, memperhatikan jemaatnya, tidak timpang pilih. Karena ini hukum Bapak Ibu. Firman, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini finalnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dan saya melakukan ketetapan-ketetapan Allah yang telah disampaikan melalui kitab Amsal ini Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan tadi reward. Rewardnya luar biasa Bapak Ibu. Ayat keempat, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika Bapak Ibu mengasihi seseorang, maka Bapak Ibu pun akan mendapatkan balasan kasih itu. Betul? Contoh, kami di rusun Bapak Ibu, ketika kami mendapatkan berkat, kami bagi Bapak Ibu ke tetangga kanan kiri kami. Pernah kami mendapatkan 15 kilo gula pasir ya yang ya? Iya. 15 kilo gula pasir. Ada berkat lah yang kami dapat. Nggak mungkin kami pakai sendiri
15 kilo beberapa tahun. Sedangkan kami jarang minum teh manis atau kopi. Minum sih, tapi jarang-jarang. Ya akhirnya kami bagi Bapak Ibu. Enggak kami jual. Kami bagikan. Kenapa Bapak Ibu? Ya saya mau belajar menerapkan kasih itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah saya memberikan itu Bapak Ibu, nggak lama kemudian Bapak Ibu, bakso mampir ke rumah saya. Bukan hanya bakso Bapak Ibu, kebetulan di Rusun itu banyak sekali warga yang berjualan ikan. Kami diberikan ikan Bapak Ibu, baik ikan matang maupun ikan mentah. Sering Bapak Ibu. Nah, ini paralel dengan firman Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi seseorang, maka seseorang itu akan mengasihi. Biasanya kalimat-kalimat ini dipakai sama entrepreneur Bapak Ibu. Kalau Anda mau orang berbuat sesuatu yang baik kepada Anda, maka Anda lakukan terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Nah, sama Bapak Ibu. Sebenarnya itu meng-copy paste dari kebenaran firman Bapak Ibu. Lakukan dulu, maka orang akan berbuat kepadamu. Tapi di sini dikatakan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bukan manusia lagi yang kita dapatkan, tapi dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, ini yang Bapak Ibu yang perlu kita renungkan sebagai orang-orang percaya pada malam hari ini. Kalau kita rindu mendapatkan penghargaan dari manusia, apalagi Tuhan, ya kita harus melakukan tadi Bapak Ibu. Kita harus melakukan ketetapan hukumnya. Kita harus memelihara hukumnya. Jangan sampai kasih Allah dan kesetiaan Allah itu sia-sia Bapak Ibu. Tapi kita harus tetap jaga. Kita harus pelihara. Sehingga kita mendapatkan penghargaan dari manusia maupun dari Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau angkat pujian hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.